Shalom, selamat pagi. Pagi. Pasti Tuhan memberkati sepanjang seminggu ini. Pemeliharaan Tuhan tak pernah berhenti untuk kita semua. Mari kita siapkan semua pujian penyembahan kita. Kita muliakan nama Tuhan. Kita pujikan muliakan Tuhan. Sepanjang hari, sepanjang minggu ini Tuhan telah menyertai kami semuanya. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan pada pagi hari ini hati kami boleh dibukakan Tuhan untuk boleh menaikkan pujian dan penyembahan hanya bagi-Mu ya Bapa. Sebagai bentuk Tuhan untuk balas cinta kasih kepadamu ya Bapa. Mari Tuhan Roh Kudus hadir, Engkau memimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Biar nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Roh Kudus untuk bungkus dengan darah Yesus, jauhkan dari segala roh jahat dan menggagalkan Tuhan yang hendak mengacaukan Tuhan ibadah ini. Biar Tuhan sendiri ya Bapa akan campur tangan. Engkau yang ada di tengah-tengah kami, lawat setiap kami Tuhan. Kami mau Tuhan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Apa kabar saudara-saudara sekalian? Pasti tubuh yang sehat Tuhan yang beri. Itu adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita pujikan sebagai umat-umat pilihan Tuhan. Kita naikkan pujian, kita dipilih sebagai anak. Dari
meninggikan dan memuliakan Tuhan dalam setiap apapun keadaan kita. Karena hanya Yesus yang layak kita sembah dan kita tinggikan. Mari kita gunakan hidup ini sebagai balas cinta kasih Tuhan. Kita memberi Tuhan pelayanan kita yang terbaik. Kita belajar memberi hidup ini untuk melayani Tuhan. Kita naikkan hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sebentar. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Terima kasih ya Bapa, demikianlah Tuhan. Sungguh biarlah dari hati kami, anak-anak-Mu Tuhan, boleh belajar untuk melayani Tuhan, boleh belajar untuk menyerahkan hidup ini untuk Engkau pakai ya Bapa. Tuhan, kiranya Engkau saja melayani kami, memutuskan kami Tuhan, yang berdosa ini, yang penuh kelemahan ini Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan menjadi berkat, untuk menjadi alat-Mu ya Bapa, perlengkapi kami ya Bapa. Oleh karena itu ya Bapa, pada pagi hari ini dengan segala kerendahan hati kami mohon Tuhan kiranya Engkau yang berbicara lewat hamba-Mu, Engkau berfirman Tuhan apa yang Engkau sampaikan ya Bapa, supaya disampaikan benar-benar apa yang jadi isi hati-Mu Tuhan, supaya kami mengerti apa yang harus kami lakukan Tuhan di zaman-zaman akhir ini, supaya kami boleh mengerti apa yang boleh menjadi kewajiban tugas kami untuk melayani Tuhan. Pimpin langkah kami Tuhan, bukakan hati kami untuk menerima firman-Mu. Darah Yesus untuk jiwa pikiran kami ya Bapa, untuk menerima dengan segala kerendahan hati kami firman yang Tuhan yang akan disampaikan hamba-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, perkataannya sungguh yang daripada-Mu, sungguh yang Engkau Tuhan sampaikan kepada kami semuanya. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Shalom. Shalom. Nama Tuhan, kalau hari ini kita masih dapat
berkumpul bersama-sama. Biarlah di masa-masa yang saat ini dunia juga tidak dapat menjanjikan akan apa yang harus kita lakukan. Tapi biarlah pada hari ini kita dapat melihat apa yang terjadi selama ini sesuai dengan rencana Tuhan. Mari kita akan renungkan, kita akan masuk di dalam firman Tuhan, dan firman Tuhan hari ini akan saya beri judul bagaimana kita menyikapi hidup di akhir zaman. Ya. Mari kita sama-sama membaca dalam firman Tuhan di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Ini sesuai apa yang kita lihat hari ini. Ke-7 sampai ke-11, coba kita baca sebentar ya. Hidup orang Kristen. Artinya tadi saya katakan bagaimana kita menyikapi hidup di akhir zaman. Artinya hidup di akhir zaman yaitu hidup orang Kristen. Hari ini ada di dalam firman Tuhan di dalam 1 Petrus 4 ayat 7 katakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu wasilah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Itu ayat 7 ya. Langsung ke 8. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali akan dosa. Ke-9, berilah tumpangan seseorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Dan 10, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Yang ke-11 terakhir, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Tuhan. Garis bawahi, berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Tuhan. Kalau melihat keadaan zaman ini, tambah hari tambah susah. Kejadian di mana terjadi pembunuhan, penyiksaan, terjadi banyak bencana, silih berganti, kemudian hidup yang sulit. Penyakit terus bertambah. Kalau kita lihat virus, baru selesai, ada lagi yang virus model apa, model B berapa, 4, ada lagi virus. Inilah tanda-tanda akhir zaman, sesuai dengan kehidupan orang Kristen ini. Oleh sebab itu, kami minta kepada Ibu Saudara Tia, ayo kita sama-sama menyikapi bagaimana sikap hidup saudara sebagai orang Kristen di akhir zaman ini. Apa hidupnya tambah merosot atau hidupnya tambah baik? Itu tergantung dari saudara, dari kemauan. Kalau kita lihat anak-anak Tuhan tidak takut karena mereka sering mengabaikan firman Tuhan. Tetapi pada pagi hari ini ada 4 syarat sebagai orang Kristen, orang yang takut akan Allah. Sikapilah keadaan zaman ini dengan 4 hal ini. Sebenarnya tidak sulit. Kita sudah merasakan zaman enak. Tahun 2018-19 kita sudah merasakan pesta pora, merayakan Natal dengan rame-rame. Kita tidak tahu apa yang terjadi tahun 2020-2021. Itu tidak tahu. Tetapi kita lihat kenyataan. Banyak orang yang jatuh. Bukan hanya anak Tuhan saja, orang umum lebih banyak jatuh. Anak Tuhan juga banyak jatuh. Tapi berbahagialah sekarang saudara Gratia,
kali foto dan Lumajang. Saudara sampai bertahan sampai hari ini. Itulah ada kemenangan besar di mana saudara menempatkan Yesus dalam kehidupan saudara. Tanpa Yesus, saudara tidak akan dapat bertahan sampai hari ini. Apakah yang saudara banggakan? Harta benda, warisan, atau saudara yang kaya? Tidak ada artinya. Yang dapat saudara hari ini pegang adalah di mana saudara memegang kehidupan saudara hanya mengandalkan Yesus. Itu yang dapat bertahan. Saya bersama dengan anak-anak saya, memang saya tidak bisa memberikan harta dunia yang besar seperti orang-orang lain. Warisan yang besar tidak ada. Tapi yang penting saya sampaikan kepada anak saya bahwa warisan kerajaan Allah itu penting. Manakala nanti saya sebagai orang tua sudah dipanggil Tuhan, anak-anak pegang warisan kerajaan Allah, maka hidupmu akan langgeng. Tidak akan takut, tidak gentar apapun yang terjadi. Belum selesai penyakit ini, terjadi peperangan, sebentar lagi ribut, ya, mungkin bahan bakar, mungkin apa, dia tahu. Banyak ramalan tahun 2023 itu adalah tahun yang sangat-sangat sulit. Tapi berbahagialah kalau sehari ini saudara memegang firman Tuhan. Sikapilah akhir zaman ini dengan 4 hal. Yang pertama, kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya dapat berdoa. Ayat yang 7 tadi dikatakan ini kesudahan segala tujuan. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Andalan kita hanya berdoa. Kalau berdoanya hanya hafalan, itu tidak akan ada artinya. Tapi kalau doanya memang keluar dari hati yang paling dalam, itu terasa. Tinggal tergantung saudara, saudara mau hafal aja bisa A sampai Z, terus berdoa. Biasa seperti kita membaca. Tetapi kalau keluar dari hati yang paling dalam, saat saudara mengalami kelemahan, di situ kita berdoa minta kekuatan. Ada mujizat. Kita sakit dan sungguh-sungguh minta sama Tuhan, sembuh. Kita butuh sesuatu, kita berdoa minta Tuhan, tak dapat. Tapi ingat, ada syaratnya. Bagaimana kita berdoa? Kalau karena benar sungguh-sungguh berdoa sama Tuhan, maka Tuhan akan jawab. Tapi kalau doanya ngambang, katakan tidak. Kalau doanya ragu, belum. Itu harus garis bawahi. Jangan sampai kan saya sudah berdoa, tapi tidak dijawab. Doanya bagaimana? Apa hanya egois saja minta sama Tuhan? Kita serahkan. Karena Tuhan yang saudara sembah bukanlah teman atau kawan, tetapi Tuhan adalah yang mampu menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi. Hidup ini hanya tadi kesempatan, tadi katakan Budian, hidup ini ada kesempatan. Kesempatan untuk apa? Untuk saya itu berbakti pada Tuhan. Kesempatan untuk berdoa. Di dalam itu, jika kita tidak dapat menguasai diri, maka hati kita terseret dengan keadaan yang dunia seperti ini. Sebentar-bentar kita mendengar berita, sebentar lagi nanti ekonomi ini akan hancur. Padahal belum saatnya, tapi kita sudah merenungkan ke jauh ke depan. Waduh, nanti ini apa? Inilah yang membuat kita tidak menguasai diri kita. Tetapi kalau hari ini tadi katakan, kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya dapat berdoa. Akhirnya kita tenang. Biarpun kanan kiri mengatakan, waduh, besok saya tidak bisa makan, tenang. Karena ada apa? Karena ada Tuhan Yesus Kristus. Padahal di dalam doa kita memperoleh damai sejahtera yang mampu bertahan dan bersukacita di hari-hari yang sangat sukar. Di hari yang sukar kita mampu bertahan. Berbahagialah saudara-saudara yang hari ini.
Apa yang saudara terima hari ini, apa yang saudara nikmati hari ini, apa yang saudara miliki hari ini, berbahagialah, karena itu yang dari Tuhan. Harta benda tidak bisa menyelamatkan saudara sekalian. Di dalam Lukas 21 ayat 6, berjaga-jagalah senantiasa dan berdoa supaya kamu mendapat kekuatan untuk luput dari semua yang terjadi di dunia ini. Berjaga-jagalah senantiasa dan berdoa supaya kamu mendapatkan kekuatan untuk luput dari semua yang terjadi di dunia ini. Berjaga-jagalah supaya kita luput. Manakala kita menghadapi sesuatu, kadang-kadang kita harus bagaimana kita berjaga-jaga. Artinya kalau kita berjaga-jaga, iman kita akan tetap terjaga dan senantiasa kita dapat berdoa dan mengucap syukur. Itu yang pertama. Kuasailah dan jadilah tenang. Anak-anak Tuhan, kuasai berdoa dan jadilah tenang. Sebagaimana Tuhan Yesus pada waktu bersama muridnya naik perahu. Muridnya bimbang. Semuanya naik perahu itu bimbang. Karena apa? Lautnya besar. Bingung. Mereka tidak tahu siapa yang ada di belakang itu. Inilah gambaran kalau saudara menjadi orang Kristen, tidak mengadakannya, maka yang terjadi di depan saudara adalah bayang-bayang mau kehidupan yang tidak baik, apa yang terjadi. Tapi kalau Yesus ditaruh depan, maka yang kelihatan adalah Yesus. Saya tidak akan takut khawatir. Pada waktu itu Yesus katakan, maka apa engkau takut? Maka apa engkau khawatir? Ya Tuhan, saya melihat ombak. Tuhan berdiri katakan, tenanglah, lautnya tenang. Itulah Tuhan yang saudara dan saya sembah. Hari ini apapun yang saudara lakukan, tenanglah. Tidak peduli, mungkin ada dari teman-teman ini baru jemaat ya, mungkin anaknya nanti ini akan naik sekolah, tidak punya biaya, karena tidak bekerja. Tenang, berdoa minta sama Tuhan, Tuhan akan kirim berkat. Banyak berkat itu diterima tanpa kita sadari, bukan dari saudara atau bukan dari famili ataupun, tapi dari orang yang digerakkan. Itu akan tumbuh. Imani hari ini, tenanglah dan berdoalah supaya kita dapat merasakan keadilan. Yang kedua, di ayat yang ke-8, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa dan kesalahan kita. Kasihlah sungguh-sungguh seorang dan lain, maka kasih itu harus menjadi untuk lama di dalam kita. Semua orang layak kita beri kasihan, sekalipun orang yang memusuh kita, menyakiti kita memberikan kasih. Kita tidak perlu membalas kejahatan dan kejahatan, tapi kasihan mereka. Tapi memang kadang-kadang manusia itu sulit, ya, karena egonya yang muncul, karena kedagingannya. Tetapi firman Tuhan mengatakan, meskipun orang menyakiti saudara, kasihanlah mereka. Mereka tidak tahu. Yesus waktu salib, orang-orang itu menyalahkan, tusuk. Kok tahu? Tuhan Yesus tidak mau. Tuhan punya kuasa pada waktu Anda bilang, Bapak, orang menyakiti aku, bunuh mereka. Bisa. Tapi apa yang Tuhan katakan? Ya Bapak, ampunilah mereka orang. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini kata-kata Yesus yang sungguh perlu saudara contoh. Ingat, dahulu kita musuh Allah, tetapi karena kasih setia daripada Tuhan Yesus, maka kita menjadi sahabat Allah. Dulu memang pada waktu Adam dan Hawa berdoa, kita saudara ada pemisahan, musuh Allah. Tetapi karena kasih Allah yang begitu besar, mereka datang ke dunia mempersembahkan tubuh jiwa Kristus, dipersembahkan untuk mengampuni saudara. Maka saudara akan menjadi sahabat. Hari ini marilah kita sungguh-sungguh mengajari Yesus dengan sungguh-sungguh. Kedua hal ini perlu tenang
dapat berdoa dan mengasihi kita sesama. Tapi ingat, kasih itu jangan disalahkan nanti seperti yang lainnya, semua juga tidak bisa. Tetapi yang dikatakan, kasihilah dulu sesama manusia, artinya yang kita kasih, mungkin keluarga kita. Mungkin saudara beriman ada di gereja, kita perlu mengasihi. Dan kasih ini bukan kepada orang luar. Kita dalam keluarga dulu sendiri, kita mengasihi. Juga di dalam lingkungan gereja kita. Baru kita berbuat untuk orang lain. Itu yang tadi dikatakan, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Supaya kita dapat mengasihi orang hanya melalui kasih kita. Maka dimanapun kita hidup, orang itu akan mendapatkan kasih dari kita. Saudara, yang ketiga, kalau tadi ada yang kedua, yang ketiga ini juga perlu di dalam ayat yang ke-9 dikatakanlah di sini, berilah tumpangan seorang yang akan lain dan tidak bersungut-sungut. Saudara berdoa untuk orang lain, tapi jangan bersungut-sungut. Artinya ada orang yang datang kepada saudaraku, bapak saya sakit, kita didoakan. Ya Bu, saya masih repotin nanti. Itu artinya bersungut-sungut, mendoakan bersungut-sungut. Tetapi kalau kita mau mendoakan dengan tidak bersungut-sungut, tadi dikatakan, layanilah seorang yang akan lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh setiap orang sebagai umur yang baik dari kasih karunia. Berilah tumpah. Hari ini, apakah di antara saudara hari ini ada yang punya beban berat? Mari kita sesama anggota jemaat, kita saling mendoakan mereka. Dikatakan begini dan bilang, meskipun berat beban berat yang kita pikul, saat di pundak kita harus tetap mengembangkan kerajaan Allah dengan setia dan melayani Dia dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita sekalian. Di sini katakan, buang rasa kecewa dan selalu jangan bersungut-sungut, karena itu akan memberat-berat langkah kita untuk meraih Tuhan. Saudaraku sekalian, hari ini saya ingin saudara jangan bersungut-sungut. Datang ke tempat gereja jangan bersungut-sungut. Datang ke tempat ibadah tanpa diperintahkan, tanpa ditelepon, tanpa di WA. Saudara datang tempat ibadah, melihat apa yang Tuhan akan lakukan. Saudara, mungkin hari ini saudara tidak melihat saya hadir di kantor di Koro. Tetapi ingat saudara, bahwa apa yang saya sampaikan adalah firman Tuhan. Saat saudara membuka hati dan melihat bahwa yang saya bicarakan ini adalah firman Tuhan, maka tekunilah, tenang, dan berdoa bahwa firman itu adalah kekuatan bagi apa hidupnya orang Kristen. Kalau kita tidak tekun berdoa, kalau kita tidak mau mendengar firman Tuhan, apa artinya menjadi orang Kristen? Banyak orang mengatakan bahwa, Pak, kalau ibadah tidak perlu lama, nyanyi sama musik enak, enggak doa, cuma sedikit pulang. Ya pulang, silakan. Tapi apa hasilnya? Berpuluh-puluh tahun saudara mengikut Tuhan secara ini, maka hasilnya adalah ketidakpuasan. Manakala badai datang seperti virus yang datang, mereka goncang, usaha mereka bangkrut, goncang dan akhirnya tidak bekerja. Saudara, perlu saudara sadari bahwa dunia ini sudah mendekati akan firman Tuhan akan datang kembali. Mungkin yang lalu-lalu kita mendengar firman Tuhan rapture, ya, pada waktu itu ada orang yang datang Tuhan, banyak yang kita mendengar korban, tapi kita tidak tahu. Yang penting tadi berjaga-jagalah. Hari ini, sore ini, malam ini, pagi ini, saudara mendengar firman Tuhan. Nanti malam Tuhan datang tidak tahu. Tapi yang penting hari ini, saudara perlu berjaga-jaga bahwa kedatangan Tuhan sudah hampir. Apa artinya hidup tadi? Ujian mengatakan hidup ini adalah suatu kesempatan.
Manakala kita hidup tidak mampu melayani, tapi hidup ini bisa menjadi berkat. Saya bersama dengan istri saya masih tetap melayani. Dan saya percaya manakala suatu kali saya tidak percaya, sudah menjadi berkat bagi orang lain. Doa saya hanya ini, berikan saya kekuatan, berikan saya petunjuk supaya dapat. Yang terpenting hari ini supaya saya dapat masih memberitakan firman Tuhan, meskipun secara online. Tapi saya percaya, kalau saudara ada tadi katakan tenang dan dengar akan setiap firman Tuhan dan berjaga-jaga, maka kehidupan saudara akan tenang. Katakan sini tadi, iman kita dan kasih pengharapan tetapi menyala sampai kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Langkah kita untuk melayani Tuhan harus kita percepat karena waktunya sudah dekat. Ya, banyak persoalan yang akan kita alami. Saya tidak tahu sampai akhir tahun ini apakah ada permasalahan, tidak tahu. Tapi hari ini tetap tenang. Tuhan Yesus mengatakan tenang, berdoa, layani Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, dikatakan di sini ayat yang ke-11, dikatakan di sini, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Tuhan. Bagaimana caranya? Ya kalau kita mendengar firman Tuhan, ya kita catat ayatnya baru kita bisa menyampaikan pada orang lain. Sering jemaat kalau ya ditanya Ibu Gembala, apa yang kemarin minggu saya sampaikan lupa. Artinya saudara tidak menyimak, tidak mencatat, hanya masuk dalam kiri keluar kanan. Itulah yang harus kita koreksi hari ini. Sikapilah hidup ini di masa-masa sulit ini, sikapilah bagaimana firman itu dapat kita terima, bagaimana firman itu dapat kita masuk dalam hati kita. Yang keempat, katakan ini, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Tuhan. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus, Dialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Saudaraku sekalian, firman Tuhan di dalam hati kita, hidup kita dengan cara melakukannya. Kemudian sampaikan firman itu, roh yang akan berbicara. Kita katakan, saya tidak mampu menyampaikan firman Tuhan. Tapi firman Tuhan mengatakan, asal kita menerima firman Tuhan, maka kita bisa menyampaikan apa yang Tuhan tidakkan. Di sini kita lihat bahwa Allah Roh Kudus akan memimpin saudara. Mungkin hari ini saudara belum bisa menyampaikan, tapi undang Roh Kudus. Tuhan, Roh Kudus hadir supaya bisa menyampaikan firman yang Tuhan yang dia terima dan dapat kita disampaikan kepada orang lain. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 8-9, hendaklah kamu seia sekata, seperasaan dan mengasihi saudaramu, penyayang dan menjadi penyayang dan rendah hati. Artinya kita harus seia sekata dan sedikit, mengasihi orang sama, harus sejalan supaya nama Tuhan tetap dimuliakan. Hari ini firman Tuhan cukup yang saya sampaikan ada 4 hal. Dalam 4 hal ini taruh di dalam hati saudara. Jangan takut, tenang dan berdoa untuk menghadapi tahun depan atau bulan depan. Kita tenang, kita berdoa pada Tuhan supaya Tuhan itu selalu memberikan kekuatan bagi kita, memberikan tuntunan di masa sulit. Tuhan memberikan tuntunan melalui Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Bila hidup ini tetap tadi kata pujian, hidup ini untuk melayani banyak orang. Tetapi saya percaya hari ini kita boleh mengerjakan kerjaan Tuhan. Biar Tuhan yang berfirman, Tuhan yang berperkara. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdiri bersama-sama, kita tutup ini. Kita menyanyikan
besar anugerah. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Sekali lagi katakan besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau sudah pimpin ibadah ini dari awal dengan akhirnya. Firman biar menjadi kekuatan bagi kami. Tuhan, firman mengajarkan kami supaya tetap tenang, supaya kami dapat berdoa. Sungguh-sungguh kami taruh dalam hati kami ya Bapa. Mulai hari ini, biarlah jemaat sholat gratia di Kalipoto dan Lumajang tetap tenang, berdiri dapat berdoa, merasakan perintah Tuhan, menjadikan berkat bagi orang lain, menyampaikan firman diterima bagi orang lain. Itu anugerah besar bagi saudara sekalian. Ialah hari ini kami serahkan dalam tamu. Mungkin ada di antara saudara yang saat ini mengalami kesakitan. Ialah nama Tuhan ditinggikan. Di dalam nama Kristus, Tuhan akan memulihkan saudara. Di dalam keadaan kelelahan, Tuhan akan mengangkat saudara. Di dalam keadaan kekurangan, Tuhan akan mencukupi. Ialah yang lemah dikeluarkan, yang susah diberikan pengikut. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Hari ini kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Presiden kami Joko Widodo, Wakil Presiden, para menteri, abdi dan kepolisian dari pusat sampai daerah, biarlah dapat memimpin negeri ini penuh dengan aman dan kedamaian. Biarlah kami dapat menjadi negara kebanggaan kami yang berbakti dunia luar. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu Tuhan. Hari ini kami akan akhiri, biarlah saudara pulang kembali ke rumah saudara masing-masing dengan pernyataan Tuhan. Mari kita angkat tangan ke atas. Terimalah berkat dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persetujuan Roh Kudus akan menyertai saudara hari ini sampai Tuhan datang kembali. Kita percaya, katakan amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.